Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Salam kemenangan iman bagi kita semua di tempat ini, di mana kita kembali berkumpul. Boleh kita sapa satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara, selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Haleluya Ibu Gembala. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, setiap minggu kita bertemu lagi dengan keadaan sehat dan kuat, tidak satu apapun kekurangan Bapak Ibu Saudara, terlebih kesehatan kita tetap bersuka cita di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini di mana tanggal 18 Februari 2024 kita sudah memasuki pertengahan bulan Februari, dan kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih karena kita telah melakukan pemilihan umum Bapak Ibu Saudara, dan ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena doa-doa kita di tempat ini dan doa-doa seluruh gereja yang ada di seluruh Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dan terima kasih juga di mana kita telah mengerjakan ibadah parents di minggu ini dan berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan minggu atau bulan yang akan datang kita akan tetap setia bersama, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga kita telah diberkati dalam ibadah minggu lalu di mana Bapak Ibu Saudara kita telah mendengarkan tema kita yaitu melangkah maju dan dengan menanggalkan beban dan dosa. Saya yakin dan percaya kita telah mulai dan telah diberkati dan kita telah mengerjakannya di minggu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga melihat beberapa poin dan mendengarkannya dan mengingatnya sampai saat ini di mana kita harus berlomba dengan tekun. Dengan cara juga kita harus memilih teman yang mau melangkah maju dengan kita. Katakan di sebelahnya, pilih teman yang mau maju bersama dengan kita. Saya rasa sudah dipilih ya Bapak Ibu Saudara. Kalau suami istri sudah ada pasangan yang terbaik. Yang belum mendapatkan pasangan yang terbaik dalam melangkah maju, pilihlah kakak-kakak rohani atau adik-adik rohani yang bisa membawa kita maju melangkah untuk membangun rohani kita terutama ya, dan juga fisik kita, haleluya. Tetaplah setia walau ada masalah, haleluya. Tetaplah setia kita walaupun ada masalah. Selesaikan masalah dengan andalkan Tuhan dengan cara berdoa. Katakan dengan cara berdoa. Jikalau kita tidak melakukan tugas juga dengan baik pada awalnya, maka sulit bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berikutnya. Baik itu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Banyak lagi poin yang akan kita dengarkan pada hari ini. Kita tetap dukung dan doakan supaya siapapun yang menyampaikan firman, atau mungkin lewat Dr. Philip, bahkan Ibu Gembala Sidang, supaya juga mereka akan menyampaikan dengan baik dan benar, kita juga menyambutnya dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, undangan bagi muda-mudi juga di ibadah Youth pada hari Kamis ini di mana 22 Februari 2024 dimulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai di tempat ini. Muda-mudinya Tuhan angkat tangan. Yang merasa muda-mudi ya, mari ingatkan temannya yang belum hadir mungkin di bulan yang lalu, bulan ini akan datang pada hari Kamis ini, haleluya. Pada hari ini juga Bapak Ibu Saudara kita akan mengadakan belajar agama tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, haleluya. Anak-anak kita semua kita ingatkan dan kita persiapkan mereka dengan baik dan benar, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat renungan bagi kita terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang mau datang untuk memuji Tuhan sama-sama, coba kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Kami aman di dalam tanganmu. Sama-sama kita memuji Tuhan kita.
yang terbaik bagi dia. Yeah, yeah. Kami aman di dalam-Mu. Nyanyikan, ku aman. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buat menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Yeah. Hanya kepadamu Tuhan, ku aman. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku. Thank you God, Kau buat menjadi baru. Yeah. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, kepadamu. Kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus, Yesus. Oh, seluruh hidupku padamu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Yeah. Seluruh hidup kami padamu. Nyanyikan, hidup yang ku miliki, hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, kasih Yesus, kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki, hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Kepada siapa? Kepadamu. Kepadamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Seluruh hidup kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami aman di tangan-Mu Tuhan. Amin. Hanya dalam genggaman tangan-Mu kami letakkan seluruh hidup kami.
Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami. Kami memanggil-Mu, ya Allah Immanuel.
beserta. Besertaku, ku aman dalam awalah Immanuel, Kau Immanuel, Kau penyelamat, mari katakan Dia Immanuel, aman di dalam Tuhan, aman di dalam Yesus. Kami memanggil-Mu Immanuel, kami memanggil-Mu ya Allah, Immanuel, Kau beserta kami, Kau Allah yang beserta kami. Kau Allah Immanuel, Tuhan kami memerlukan-Mu. Tuhan kami memerlukan Yesus, sebab kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang bertahta, Kau Tuhan atas setiap keadaan kami, Kau Tuhan atas setiap perkara kami, dan kami serukan nama-Mu Immanuel, dan kami serukan nama-Mu ya Tuhan.
janjimu takkan tinggalkanku. Percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat segala kemenangan yang sudah kita terima sepanjang minggu ini kepada Tuhan. Dan kita juga akan membawakan doa-doa kita, seruan kita kepadanya. Mari kita satukan hati kita angkat tangan kita hanya bagi namanya saja. Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesusku, Allah kami yang baik, Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan Yesusku memberikan pertolongan perlindunganmu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi pandangan hidup kami Tuhan Yesusku sampai pada saat ini ya Bapa. Dan ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang telah menuntun kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesusku kami dapat bersyukur Bapa, di mana Tuhan Yesusku beberapa hari yang lalu pada tanggal 14 Februari Tuhan, kami melakukan bersama Tuhan Yesusku pemilihan umum Tuhan Yesusku. Di dalam Bapa pemilihan presiden, wakilnya, bahkan jajaran-jajaran yang ada di dalam Tuhan Yesusku bangsa kami ini ya Bapa. Semuanya kami dapat melihat Tuhan ada ketertiban, ada Tuhan Yesusku keamanan, ada penjagaan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi setiap TPS-TPS yang ada di dalam setiap daerah-daerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwasanya kami dapat memilih Tuhan Yesusku yang terbaik yang daripadamu. Terima kasih juga buat setiap pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini yang dapat Tuhan Yesusku memberikan hak suara mereka untuk memilih Tuhan Yesus pemimpin untuk bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan juga kami bersyukur kepadamu Bapa, di mana juga Tuhan Yesus pada hari Kamis yang lalu kami dapat melihat setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam gerejamu ini, baik kaum bapak, kaum ibu Tuhan, mereka memiliki antusias, mereka memiliki Tuhan Yesus jalan bersama-sama dengan Engkau, mengikuti terang yang telah Kau berikan bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat Tuhan beribadah di tempat ini. Mereka memberikan Tuhan Yesusku kesaksian mereka, mereka memberikan Tuhan Yesusku sukacita mereka. Mereka memperlihatkan Tuhan Yesus kasih mereka kepada pasangan mereka Tuhan. Bahasanya mereka memiliki hati yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan mereka tidak sampai di situ saja, tetapi untuk selanjutnya mereka tetap setia kepadamu dan tetap setia kepada pasangan mereka Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, dan pada saat ini kami datang berdoa di hadapanmu Tuhan. Buat Tuhan Yesusku penyertaanmu, penjagaanmu Bapa, bagi setiap Tuhan Yesusku hasil Bapa di dalam pemilihan Tuhan Yesus yang telah kami lakukan pada hari Rabu yang lalu Tuhan Yesusku. Kami percaya setiap Tuhan Yesusku suara yang telah Tuhan Yesusku terpilih Bapa, dapat Tuhan Yesusku benar-benar Tuhan Yesusku dikerjakan dengan baik. Setiap petugas-petugas KPPS Tuhan Yesusku, bahkan Tuhan Yesusku dalam setiap petugas-petugas yang ada di TPS-TPS Tuhan, yang Tuhan Yesusku ikut Tuhan Yesusku dalam perhitungan suara ini, kami percaya jerih lela mereka Tuhan Yesusku telah Kau Bapa berikan Tuhan Yesus suatu kelegaan bagi mereka Bapa. Mereka dapat Tuhan Yesusku berjaga-jaga, mereka dapat mempertanggungjawabkan Tuhan hak suara Tuhan Yesusku yang telah mereka buka, yang telah mereka catat Tuhan, yang telah Tuhan Yesusku mereka hitung Bapa. Kami percaya Tuhan kebenaran itu akan dinyatakan Tuhan Yesusku sampai nantinya diumumkan Tuhan oleh KPU Tuhan Yesusku siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini nantinya. Kami percaya Tuhan pemimpin bangsa ini adalah berasal daripadamu. Lewat setiap gereja-gereja Engkau berikan pada Tuhan Yesus pembelaan Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus kebenaran-Mu itu akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga tidak ada kerisuhan nantinya, tidak ada Tuhan Yesus tindakan-tindakan kriminal nantinya Tuhan. Pada saat pembacaan pengumuman Tuhan Yesus siapa nantinya akan menjadi presiden Bapa, kami percaya semuanya dapat berjalan dengan baik, semua dapat berjalan dengan tertib Tuhan, semuanya dapat membuka hati, semuanya dapat merendahkan hati Tuhan. Bahwasanya pemimpin nantinya akan terpilih, mereka adalah orang-orang yang akan memiliki tanggung jawab yang besar, memimpin bangsa ini kepada jalan yang benar Tuhan, dan membawa pada perubahan-perubahan yang baik. Dan kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya kami memiliki iman Tuhan Yesusku, iman untuk bangkit, iman untuk memberkati, iman untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami ini, yang pastinya dahsyat terjadi Tuhan di dalam pengikutan kami kepadamu. Tuhan Yesusku berkati setiap umat-Mu, mau untuk memberi dan mau untuk memberkati Tuhan, karena kami percaya di saat kami mengerjakannya, maka pintu-pintu berkat yang daripadamu pun Tuhan Yesus akan terbuka bagi kami, karena Engkau Tuhan Yesusku adalah sumber dari segalanya. Engkau tidak pernah menutup mata akan setiap apa yang kami lakukan Tuhan.
baik di luar maupun di dalam gerejamu ini. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Maka kami Tuhan Yesus percaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan untuk kebangunan rohani kami, untuk kebangunan gerejamu ini GKI Padang Tuhan, kami percaya itu akan menjadi hal yang besar, itu akan menjadi hal yang dahsyat Tuhan, untuk kami kerjakan bersama-sama. Tidak ada kami yang lemah, tidak ada kami memandang yang ke belakang Tuhan, tetapi kami memandang maju ke depan, sama seperti apa yang telah Kau berikan di tengah-tengah gerejamu ini, lewat pelayanan hamba pengembala sidang kami, bahkan keluarganya, bahkan pelayan-pelayan yang ada dalam sidangmu ini. Bersatulah kami senantiasa ya Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, dan di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan iblis menghalang-halangi bangsa Indonesia kami ini memiliki kedamaian. Tinggalkan di dalam nama Yesus menghalang-halangi bangsa Indonesia ini semakin dipakai Tengok Tuhan dengan luar biasa lewat setiap pemilihan-pemilihan yang ada, yang sudah ditetapkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, lewat pemilihan-pemilihan suara yang sudah ditentukan. Tinggalkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus menghalang-halangi gerejanya Tuhan, menghalangi jemaat Tuhan memiliki hati yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tinggalkan di dalam nama Yesus, tidak saling membangun. Tinggalkan kami sebagai jemaat Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Biarlah namamu saja dipermuliakan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu. Mari sama-sama kita berkata amin. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depan. Maafkanlah hidup aman di dalam Sungguh berkat-Mu sangat luar biasa. Kami terima sejak tadi pagi, juga pada waktu kami mulai menjalankan ibadah kami, baik juga pelayanan kami. Semua kami merasakan berkat-Mu sangat luar biasa, memberkati kami, memberkati rohani kami, baik juga
memberkati iman kami, memberkati jasmani kami, dan memberkati perekonomian kami. Kembali kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati. Kami siap menjalankan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Semua kami datang dengan rendah hati dan murah hati. Dan semua kami telah mengalami kehadiran-Mu saat kami beribadah kepada-Mu. Dan semua kami mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Tuhan mengucapkan kepada kami. Berbahagialah kami, bernyanyi, memuji dan menyembah-Mu. Berbahagialah kami, hati kami yang siap mendengarkan firman Allah. Dan berbahagia juga kami yang bangkit berdiri pada saat kami berdiri. Berbahagia juga kami pada waktu kami duduk. Dan semua kami mendapatkan ucapan kebahagiaan daripada-Mu. Dan kami kosongkan hati kami dari hal-hal dunia, dari pikiran yang melayang-layang, dan hanya firman Tuhan saja yang kami cari dan kami temukan dan kami masukkan di dalam hati kami. Dan semua kami mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dia dapat dan sanggup mengubah hidup kami. Janganlah kami biarkan hati kami melanglang buana atau pikiran kami melanglang buana. Tetapi tetaplah hati dan pikiran kami fokus hanya pada firman Allah. Sebab waktu saat ini adalah waktu yang baik, waktu yang genting, di mana Tuhan sedang bereaksi untuk memberkati kami sampai selesai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sebab Tuhan Yesus berfirman bagi kami lewat pribadi, baik bagi keluarga kami, supaya kami pulang dari tempat ini tujuan hidup kami pun semakin jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Boleh kita salam sebelah kita. Selamat hari Minggu saudaraku. Dan boleh juga kita senyum, jangan muka ketat ya. Haleluya saudaraku. Kita ini adalah orang yang sudah diberkati Tuhan dan sudah mengalami kuasa maupun mujizat Tuhan. Kalau kita disuruh satu persatu bersaksi pada saat ini, mungkin saudaraku sampai tengah malam. Karena biasanya ketika diberikan kesempatan bagi anak-anak Tuhan untuk bersaksi, banyak sekali saudaraku yang dia mau saksikan. Namun saudara jangan berkecil hati, di 4D saudara dapat bersaksi apa yang saudara dapat dalam firman Tuhan waktu saudara beribadah. Bagaimana Tuhan saudara rasakan hadir ketika saudara memuji dan ketika saudara menyembah. Jangan biarkan pasif diri saudara, tapi aktiflah diri saudara. Saya meminta kepada kita semua jemaat supaya saudara memberikan juga ya berkat bagi orang-orang sekitar saudara setelah saudara pulang beribadah dari tempat ini. Firman Tuhan apa yang dapat memberkati kota saudara? Firman Tuhan apa yang dapat memberkati teman-teman saudara? Jiwa-jiwa yang ada di luar saudara, di luar kita, saudaraku yang kekasih, yang saudara dapat lewat ibadah. Begitu juga pujian yang menyentuh hati saudara.
Pujian apa yang menyentuh hati saudara setiap ibadah maupun dalam kegiatan ibadah kita? Aktifkanlah media sosial saudara untuk yang baik dan untuk yang benar. Amin saudaraku. Selagi Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi kita, supaya hidup kita jangan penuh dengan penyesalan, supaya hidup kita jangan berandai-andai ketika kita mengalami duka dan ketika kita mengalami masalah yang berat. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, saudaraku yang kekasih. Amin saudaraku. Mari kita pergunakan waktu kita. Khususnya pada waktu saudara ibadah, pada waktu saudara mengikuti kegiatan ibadah. Sehingga saudaraku sehingga media sosial saudara itu selalu saudara ingin memakainya ketika saudara kembali lagi beribadah di tempat ini. Amin saudaraku, banyak sekali cara Tuhan di zaman sekarang ini menginjil. Lewat media sosial saudara dapat saudara pergunakan. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih, kita persiapkan lagi hati kita. Kita persiapkan lagi diri kita untuk diberkati lewat firman Tuhan. Saudara sudah diberkati sejak tadi pagi lewat doa saudara. Saudara juga sudah diberkati lewat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku jangan biasa-biasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku, karena dalam pujian saudara ada Roh Allah yang siap bergerak memakai saudara, mengangkat saudara menjadi saksi. Demikian juga ketika ada yang memimpin saudara berdoa di tempat ini, siapkan saudaraku waktu saudara, siapkan diri saudara. Amin saudaraku, memang saudaraku ucapan Tuhan yang mengatakan berbahagialah. Berbahagia juga bagi saudara yang berdiri ketika saudara diundang berdiri. Berbahagia juga bagi saudara ketika saudara diundang berdiri, saudara tetap duduk. Berbahagia juga saudara. Amin saudaraku yang kasih. Tetapi mari hidup kita kembali pada firman Allah. Ukuran hidup kita adalah firman. Ukuran hidup kita, ukuran berkat yang berkat Tuhan bagi kita adalah firman Allah. Bukan kita saudaraku yang kasih. Menurut kita dia kurang. Menurut kita saudaraku dia lebih. Saudaraku yang kekasih. Ukuran hidup kita adalah firman. Kita punya integritas diberikan Tuhan saudaraku. Kita diberikan Tuhan otoritas. Kita diberikan Tuhan komitmen saudaraku yang kasih. Amin. Nah kalau kita sudah membiasakan diri kita aktif. Membiasakan diri kita saudaraku. Membiasakan diri kita saudaraku tunduk taat patuh saudaraku. Percayalah saudara akan menuai dengan tuaian. Ya, apa yang saudara tabur. Kalau saudara menabur firman Allah, sukacita, sorak-sorai, kepatuhan, maka saudara akan menuai itu dilipat gandakan Tuhan, saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa tujuan Tuhan memberikan waktu supaya kita setia? Salah satunya supaya hidup kita jangan penuh dengan penyesalan. Amin. Apa saudaraku? Tujuan Tuhan memberikan pandangan kepada kita supaya kita bisa membedakan diri kita dengan firman Allah. Maka ketika kita saudaraku menghadapi apapun saudaraku, sekalipun kita menyesal namun kita tidak akan jatuh dalam penyesalan oleh karena buruk keadaan kita sebelum terjadi. Amin saudaraku, percayalah saudaraku yang kasih, di rumah pun saudara tidak akan bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan baik. Karena di sini rohani saudaraku. Karena semua kita rohani. Ada doa, ada pendua. Amin. Sebelum kita saudaraku membuka ibadah kita. 1 minggu itu saudaraku penuh dengan pelayanan. Ada yang menginjil, ada yang berkunjung, ada yang berpuasa. Jadi jangan saudara abaikan ibadah raya saudara. Manfaatkan waktu saudara. Ini nasihat saya sebagai gembala sidang bagi saudara. Supaya ketika saudara mengalami masalah, saudara bisa menolong orang lain. Amin saudaraku. Masalah kita itu harus kita atasi mulai saat ini saudaraku. Karena hidup kita ini penolong. Bukan hanya wanita saja penolong.
Tahukah saudara, keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu awal, saudaraku. Kalau tidak ada awal, bagaimana ada akhir? Tapi kalau ada awal, itu saudaraku pekerjaan bagi kita setiap hari untuk mengerjakan awal itu supaya kita sampai kepada akhir. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, tema kita melangkah maju. Baca tiap hari Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 6. Supaya bertambah lagi mengerti saudara tujuan hidup saudara. Supaya saudara mengerti lagi kenapa perlu kita setia. Supaya saudara lebih mengerti lagi dengan firman Tuhan yang terus saudaraku kita kerjakan. Yang terus saudaraku diperdengarkan kepada kita. Janganlah kita mengabaikan waktu. Oh, karena ini masih bulan 2. Saudaraku yang kekasih, sebentar lagi kita masuk bulan 3. Kalau sudah masuk bulan 3, rasanya masuk ke bulan 5, saudaraku, begitu dekat sekali. Kalau sudah masuk bulan 5, saudaraku, lebih dekat lagi karena kita menuju bulan 12. Amin, saudaraku, haleluya. Menuju pulang pasti semakin dekat walaupun jauh, saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, menuju kita ke tempat tujuan kita rasanya jauh, saudaraku. Karena kita mau meninggalkan tempat kita, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, topik kita menanggalkan beban. Amin, tanggalkan beban. Jangan perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan perintahkan Tuhan. Oh Tuhan, tanggalkanlah beban, tanggalkanlah dosa, tanggalkanlah masalah. Tidak akan seperti itu. Amin, saudaraku. Tetapi saudara, haleluya, ingatlah saudaraku. Saudara yang berdosa, saudara yang jahat, saudara yang sombong, saudara yang mencuri, saudara yang kikir, saudara yang gagal. Amin, saudaraku. Ada yang terikat kepada roh kenajisan, ada saudaraku yang terikat kepada roh kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Manusia yang melakukan itu, tetapi Tuhan menanggungnya. Haleluya, ingatlah itu saudaraku. Kita ini satu pun gak layak kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena kita ini najis, karena kita ini saudaraku jahat, karena kita ini saudaraku sombong, karena kita ini manusia yang harusnya dibinasakan karena keras hati, saudaraku yang kasih. Ingatlah itu pengorbanan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga datanglah saudara dengan rendah hati kepadanya. Saudaraku yang kasih. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan gampangkan kekristenan saudara. Memang benar saudaraku, oleh karena kasih karunia Allah engkau diselamatkan. Tapi jangan gampangkan kekristenan saudara. Walaupun banyak orang menjual kekristenannya, saudara jangan. Amin, saudaraku. Memang pada waktu kita saudaraku menggampangkan kekristenan kita, belum terjadi apa-apa. Karena Tuhan lebih mau menyelamatkan kita daripada menghakimi kita, saudaraku yang kasih. Haleluya. Jadi kenallah kasih Yesus. Haleluya, saudaraku. Coba saudara bayangkan, saudaraku. Kita punya keluarga dan kita menjadi anak dewasa. Apa saudaraku? Bagaimana sikap anak dewasa? Bagaimana tanggung jawab anak dewasa? Jangan, saudaraku, kedewasaan itu dan keluarga itu bukan hanya terjadi dalam keluarga fisik kita saja. Dalam gereja pun seperti itu, saudaraku yang kasih. Amin, saudaraku. Apalagi kita sudah menjadi orang tua. Amin, kita punya tanggung jawab. Dan kemanapun kita saudaraku, pekerjaan itu pekerjaan kita. Kemanapun kita bawa diri kita sebagai orang yang bertanggung jawab, yang punya keluarga. Dan kemanapun kita pergi saudaraku, sebagai orang dewasa dalam keluarga fisik kita, kita bawa saudaraku kedewasaan itu. Amin, saudaraku. Coba saudara bayangkan. Umur saudaraku sudah dewasa, tetapi selalu merepotkan orang tuanya, selalu merepotkan keluarganya, saudaraku yang kasih. Bayangkan juga saudaraku itu terjadi bagi Fordi saudara, bagi gereja kita. Umurnya sudah dewasa, tapi merepotkan saudaraku. Dan mungkin dia masih pakai popok rohani.
Dia belum tahu pipis, dia belum tahu BAB, saudaraku yang kasih. Nah itu ada, tapi janganlah kita seperti itu. Amin saudaraku, anak-anak Tuhan kalau mundur itu ruginya pribadi. Ya memang saudaraku gereja rugi juga, rugi. Karena kita sudah saudaraku memuridkan. Amin saudaraku, karena kita sudah memuridkan. Tapi gereja punya kepala yaitu Kristus. Dan Kristus yang melindungi gereja. Haleluya saudaraku. Saudaraku judul minggu yang lalu tetap setia. Amin saudaraku. Tetaplah setia walaupun ada masalah. Walaupun ada kekurangan. Walaupun ada konflik. Walaupun ada pertengkaran suami istri. Emangnya salah bertengkar suami istri? Emangnya salah bekot-bekotan? Gak ada yang salah dalam hidup saudara setelah saudara diselamatkan Tuhan. Tetapi yang salah yang kecil itu selesaikan dengan baik. Supaya itu jangan menjadi jalan saudara berdosa. Selesaikan dengan baik saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Mari kita lihat ya. Ibrani 12 ayat 2. Kita baca 1-2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata kita tertuju kepada Yesus. Fokus pikiran kita, fokus mata kita, fokus hidup kita kepada Yesus, kepada firman. Itu harga mati. Itu komitmen. Itu bukan sebuah pilihan saudaraku. Memang itulah tujuan kita. Setelah kita bertumbuh, setelah kita setia, setelah kita saudaraku diberkati, fokus kita. Amin saudaraku, karena sekitar kita ini banyak godaan, masalah, dan tidak sedikit orang yang beriman jatuh oleh karena sekitarnya. Maka firman Tuhan berkata, mata yang tertuju, mata yang fokus hanya kepada Dia saja. Amin saudaraku, haleluya. Dan kalau fokus mata kita, maka kita dapat merasakan saudaraku firman kebenaran yang kita percayai. Kuasa Allah yang Dia berikan kepada kita menaungi kita. Bukan hanya kesaksian orang saja. Haleluya. Tapi kita saudaraku yang bersaksi. Banyak sekali saudaraku orang-orang yang saudaraku punya kesaksian yang khusus dari para pelayan, dari jemaat. Pada waktu saudaraku ibadah parents, kami pikir saudaraku bapak itu pendiam. Kami pikir saudaraku bapak itu biasa-biasa saja. Tapi terlebih dahulu Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan pandang pada rupa. Tertipu kita nanti saudaraku. Dulu saya memandang rupa. Amin. Dulu saya memandang saudaraku fisik sehingga tertipu, kalah dan kehilangan generasi. Amin saudaraku. Sekarang kita saudaraku melihat sebagaimana Tuhan melihat kepada manusia. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kalau mata kita tertuju dan fokus kepada Allah dan kepada firman-Nya adalah kebenaran, maka saudaraku kita tidak akan membiarkan bahaya hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan membiarkan bahaya hubungan kita dengan gereja, dengan pemimpin-pemimpin kita saudaraku. Apakah itu dengan masalah, apakah itu dengan dosa, apakah itu kekurangan. Tetapi kita saudaraku berlari terus maju. Fokus kita kepada kekekalan. Amin saudaraku. Dengan tekun kita mengerjakan firman Tuhan. Karena kuncinya fokus. Fokus itu berarti 24 jam kita saudaraku bersama dengan Tuhan.
Amin saudaraku. Fokus artinya nggak perlu kita saudaraku menghentikan pekerjaan kita, aktivitas kita. Haleluya saudaraku. Di pekerjaan, di kesibukan, di dalam saudaraku masalah, di dalam tantangan. Fokus kita, pikiran kita, pandangan kita pada firman Allah. Sehingga saudaraku apa yang di sekitar saudara tidak akan saudara biarkan membahayakan hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara ingin hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan yang pasti, hubungan yang diberkati, hubungan yang berjalan saudaraku. Amin. Saudaraku, Tuhan memberikan hubungan kepada manusia. Sebelum kita menikah, lalu diberikan waktu kepada kita berpacaran, mengenal dia, mengenal awal, lalu berjalan. Semakin kita mengenal dalamnya, semakin kita tahu saudaraku hobinya, minatnya, semakin kita tahu apa sakitnya saudaraku. Saudara jangan lupa ketika saudara berpacaran, saudara harus tahu juga minatnya. Saudara harus juga tahu saudaraku keturunannya, penyakitnya saudaraku, saudara harus tahu. Tapi bukan itu saudaraku akhir dari keputusan saudara. Haleluya saudaraku, amin. Supaya semua bersih. Tuhan katakan firman itu membersihkan, darahnya membersihkan. Kita juga harus bersih. Jadi jangan ada timbul penyesalan ketika menikah saudaraku yang kasih. Lebih bagus terlambat menurut manusia, dunia. Tapi dalam Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang terlambat saudaraku. Walaupun berapa umurnya, amin saudaraku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat, inilah saudaraku firman Tuhan, judulnya bagi kita, berkat itu pasti. Amin. Amin saudaraku, berkat itu pasti. Nah kalau saudara yakin dan pasti saudara sampai di tempat ini, itu iman saudara. Itu tindakan pribadi saudara. Amin saudaraku. Nah Tuhan berkata, tahu enggak berkat itu pasti? Berkat rohani itu pasti dijamin. Begitu juga kesembuhan itu pasti. Ekonomi itu pasti. Amin saudaraku. Tapi belum selesai. Bukan hanya saudaraku berhenti, pasti. Masih ada lagi firman Tuhan yang perlu kita pelajari. Mari kita lihat saudaraku, Amsal 10 ayat 22. Ini ayat firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana. Tetapi saudaraku kita tidak bisa mengabaikannya. Mari kita baca bersama-sama Amsal 10 ayat 22. 1-2 ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhan itu berkat mencari kebenarannya. Berkat di mana kita menjalankan perintahnya. Amin saudaraku. Berkat di mana kita menjalankan firman Allah, saudaraku yang kasih. Ada amin. Berkat Tuhan di dalam firman, di dalam Tuhan itu nyata. Itulah yang menjadikan kita kaya. Karena ukuran kita setelah kita lahir baru dan bertumbuh, ukuran bagi kita diberkati bukan lagi sama seperti ukuran kita dulu. Tetapi ukuran kita sekarang ini saudaraku mencari kerajaan. Mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mencari kebenaran itu ukurannya bagi kita. Bukan lagi emas perak. Bukan lagi permata. Tapi saya bersyukur sekali saudaraku menjadi istri bagi suami saya, saudaraku kasih. Saya istri yang gak pernah ngotot. Walaupun uangnya ada saudaraku. Dan saya tidak pernah sekalipun meminta kepada Bapak, Pak aku pingin berlian, aku pingin emas, aku pingin ini dan itu. Enggak perlu saudaraku. Karena ketika dia ke Jepang, ketika dia saudaraku ke Jakarta, ketika dia ke Medan, ketika dia saudaraku keluar daerah. Yang dia dahulukan yang pertama istrinya, baru anak-anaknya. Bukan anak-anaknya dulu, istrinya dulu saudaraku. Jadi kalau seandainya pun ada yang meminta saudaraku, misalnya saudaranya meminta ya oleh-olehnya tadi, saudaraku dia berkata, tidak ini untuk istriku. Haleluya, amin saudaraku. Nah ketegasan itu ada.
Puji Tuhan saudaraku. Nah sehingga saya pun saudaraku, pada waktu kita ke mall, pada waktu kita keluar daerah saudaraku. Yang saya dulu kan Bapak Gembala. Karena dia memang gak suka pakai baju-baju baru. Gak hobi dia membeli itu. Seperti Markus saudaraku. Saudara tahu gak Markus itu saja bajunya. Sehingga ketika dia mencoba baju, saya sama Philip tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Karena itu rupanya tubuh kita ini kalau itu saja baju kita, maka terbiasa dia bajunya, baju-baju seperti itu aja. Seperti itulah, agak aneh. Haleluya. Keturunan pasti tetap ada saudaraku. Nah beda anakku yang nomor 4. Dia mau modis, tapi terkadang saudaraku, menurut kami seperti ini. Oh, saudaraku kami harus hati-hati ngomong seperti itu bagi anak kami yang keempat ini. Harus hati-hati. Kalau aku sama Philip kode-kodean dulu, siap enggak? Kalau enggak udah. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Nah itulah sifat asli kita yang perlu kita ubah saudaraku yang kasih. Haleluya. Nah jadi ini kan saya. Kalau baik bagi saudara, lakukan. Amin saudaraku, karena suami kita itu harus kita hormati. Amin saudaraku, kita bukan atur suami kita. Sehingga kita tidak pernah takut saudara kena apapun. Jadi biasakan diri kita itu menjalankan dengan baik. Sehingga waktu saudara entah ditinggalkan, suatu saat saudara tinggalkan suami saudara atau istri saudara tidak terkejut saudara mengasihi. Haleluya. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Mari kita lanjut lagi ya firman Tuhan tadi. Nah, jadi saudaraku, Tuhan sudah memberikan kemampuan. Dan Tuhan sudah memberikan berkat materi rupiah itu untuk saudara. Ketika saudara ke luar negeri, apa mata uang mereka sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Amin saudaraku, Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Toko sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Pekerjaan. Amin saudaraku, kemampuan sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Orang gak mampu, saudara mampu. Saudara hampir tidak mampu, tapi ada Roh Kudus memampukan saudara. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kemampuan, baik itu berkat finansial bagi saudara. Haleluya saudaraku, amin saudaraku. Dia sudah berikan kepada saudara. Amin. Maka Tuhan berkata saudaraku, berkat itu diberikannya kepada saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Haleluya saudaraku, amin, amin saudaraku. Jadi saudaraku yang kekasih, kekayaan menjadi berkat. Jikalau kita mempergunakan sesuai dengan tujuan Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Ketika saudaraku, gereja kita membutuhkan uang. Saya mengumpulkan anak-anak. Gimana kalau uang kita ini kita jadikan baru. Dengan kita berikan menolong menopang gereja. Lalu saudaraku, anak-anak gak mudah untuk mengerti dan percaya. Tapi kemudian saudaraku, iyalah kita kasih. Supaya uang kita baru dikasih Tuhan. Jadi baru terus berkat Tuhan bagi kita. Amin saudaraku, haleluya. Nah apa yang bisa saudara kerjakan untuk berkat kemampuan finansial yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Untuk saudara lakukan, untuk saudara tolong orang lain. Saudaraku yang kekasih, itu janji Tuhan bagi kita saudaraku, memberkati kita. Haleluya. Karena dia berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin saudaraku, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bayangkan saudaraku, sudah susah dia, payah lagi saudaraku. Udah bersatulah itu. Mengerti saudara, udah susah, payah lagi. Itu bukan berkat Tuhan. Itu yang harus saudaraku kita lawan. Dan kita harus pegang saudaraku janji Tuhan. Pada waktu Bapak Gembala pergi saudaraku, saya membaca firman Tuhan Mazmur. Dan saya pegang saudaraku firman itu. Amin saudaraku, bahwa berkat Tuhan itu selalu baru.
berkat Tuhan itu memberkati seumpama seperti anggur zaitun, seumpama madu. Saya pegang saudaraku yang kasih firman Tuhan itu. Amin saudaraku, haleluya. Nah, sehingga kalau kita berpegang pada firman Tuhan, jauh dari kecengengan, jauh dari kemalasan, jauh saudaraku dari kelemahan. Haleluya. Karena firman Tuhan itu yang kita pegang, saudaraku yang kekasih. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, apakah tujuan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan? Baik itu saudaraku berkat finansial, supaya jangan ada orang yang miskin. Supaya jangan ada orang yang kelaparan, saudaraku yang kasih. Haleluya, saudaraku, banyak orang yang haus, banyak orang yang lapar oleh karena firman, oleh karena makanan, oleh karena pertolongan, saudaraku. Siapa yang menolong itu? Kita anak sulung ini. Kita yang terlebih dahulu diselamatkan Tuhan. Ayo saudaraku, kenal tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara ini sudah dimampukan Tuhan, sudah diberkati Tuhan secara materi. Haleluya saudaraku, amin. Saudaraku, kita lihat berkat Tuhan sungguh nyata, berkat itu pasti. Mari kita lihat yang pertama, wujud berkat Tuhan. Mari kita lihat saudaraku dari Efesus 1 ayat 3. Jadi berkat Tuhan itu sungguh nyata, berkat Tuhan itu pasti. Yang pertama saudaraku, wujud berkat Tuhan. Efesus 1 ayat 3, mari kita baca 1, 2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari lihat saudaraku kepada Alkitab saudara. Dan lihat saudaraku yang tertulis, yang di dalam Kristus. Amin saudaraku, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang kita ikat di bumi ini, apa yang kita lepaskan di bumi ini, itulah yang terjadi di surga, saudaraku yang kasih. Haleluya. Haleluya saudaraku. Berarti saudaraku, kita di dalam Kristus memiliki segala keuntungan karena kita mengenal Allah. Amin saudaraku, yang dikatakan di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berarti kita di dalam Kristus memiliki segala keuntungan karena kita mengenal Allah. Kita dipilih Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, untuk diangkat menjadi anak-anaknya, menerima karunia roh. Dia memberikan kuasa untuk melakukan kehendaknya dan pengharapan kepada hidup kekal bersama Kristus. Amin saudaraku, kita tidak perlu mencari keuntungan di bumi ini karena Tuhan sudah menyediakannya kepada kita. Karena Tuhan memberikan keuntungan kepada kita. Karena Dia angkat kita menjadi anaknya. Sekarang ini bagaimana supaya kita memiliki sikap sebagai anak. Amin. Bagaimana kita sebagai anak yang sudah ditebus. Anak yang sudah diampuni. Begitulah sikap kita kepada Dia. Haleluya. Kita ini dekat dengannya. Dijadikan Tuhan. Kita ini dekat dengannya. Amin saudaraku. Dia melihat kita bukan lagi seperti orang yang najis, yang hidup dalam dosa. Tapi Dia memandang kita sebagai anak. Sebagaimana kita diselamatkan. Sebagaimana kita juga menjadi sahabatnya saudaraku. Jadi gak perlu kita cari keuntungan-keuntungan di mana-mana saudaraku. Dalam pekerjaan kita di bumi ini. Karena Tuhan sudah siapkan itu bagi kita. Amin. Tapi hidup saja sebagaimana anaknya. Sebagaimana kita sudah diselamatkan. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Nah karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus. Mari kita nikmati. Mari kita nikmati keuntungan yang diberikan Tuhan. Itu bisa sekarang saudaraku. Haleluya saudaraku. Sekarang kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan dan yang disediakannya bagi kita. Begitu juga kemampuan sekarang bukan besok.
Tapi sekarang, oleh karena itu ayo kita ubah saudaraku cara pandangan kita. Jangan lagi seperti cara pandangan kita, pulang kita dari tempat ini, lihat pandangan kita seperti firman, seperti ibadah kita tadi saudaraku. Saudaraku, Tuhan berkata, saudara bisa menikmatinya sekarang bukan besok. Haleluya saudaraku, amin. Lalu saudaraku kita lihat tadi di dalam firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3 dikatakan di dalam sorga. Berarti bahwa berkat-berkat ini bersifat kekal, bukan sementara. Haleluya saudaraku, yang dikatakan di dalam sorga itu saudaraku berkat yang kekal. Dia bukan hanya menyelamatkanmu, tapi dia juga menyelamatkan orang lain. Dia bukan hanya menyelamatkanmu pada saat engkau berseru-seru saja. Dia bukan hanya menyelamatkanmu pada saat ini saja, tapi dia berikan hidupnya menjadi jalan. Dia berikan saudaraku firman-Nya menjadi jalan supaya kita sampai kepada kekekalannya. Haleluya. Apalagi saudaraku yang kasih, apalagi yang kita sedihkan. Apalagi saudaraku yang kita tunggu, enggak ada lagi saudaraku. Jangan kita saling menunggu, tapi mari saling kita membangun. Mari kita saling mengajak saudaraku. Karena keberuntungan itu sudah diberikan Tuhan bagi kita. Ingat kita ini adalah anak yang sudah Dia tebus. Kita ini adalah sahabatnya saudaraku yang kasih. Tuhan berkata sekarang juga kau dapat menikmati berkat. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Nah kalau berkat itu sudah dijanjikan bagi kita, kenapa masih terasa jauh? Sepertinya kita masih perlu berdoa, masih menunggu. Udah 1 tahun, 2 tahun. Semua kita mengalami, saudaraku yang kasih. Tapi kenapa? Padahal Tuhan sudah menjanjikan berkat. Berkat pertumbuhan rohani, berkat melayani, berkat finansial, berkat jodoh, berkat Tuhan menjawab doa kita, mendapatkan rumah. Tapi kenapa? Saudaraku, saudara harus mengenal proses. Amin saudaraku. Saudara harus mengenal pertumbuhan. Saudara bayangkan kita dulu dalam kandungan ibu kita. Ketika kita lahir gak langsung dewasa. Proses. Dan dalam proses itulah terjadi pertengkaran. Terkadang bagi orang tua kita. Perceraian. Terkadang saudaraku terjadi kemiskinan. Terkadang terjadi kelimpahan, itulah namanya proses saudaraku. Ada terik matahari, ada saudaraku matahari bersinar, ada malam hari, ada dingin karena hujan, ada badai. Itu kita lalui saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku, mari kita lihat saudaraku yang kasih. Kenapa ada penghalang berkat? Nomor 2 saudaraku, penghalang berkat. Tadi wujud berkat Tuhan yang pertama, yang kedua penghalang berkat. Mari kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 9. Penghalang berkat itu ada dosa. Mungkin saudara bertanya, kenapa ada dosa? Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat. Supaya kita jangan sering kali bertanya, ya, tapi tidak berusaha mencari jawaban di dalam firman Tuhan. Ayo sama-sama kita saudaraku mencari jawabannya dalam firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca ya. 1, 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah,
keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Jadi saudaraku, iya. Oh sampai 9. Sorry saudaraku. Ayo kita lanjutkan 1, 2 ya. Melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat ada beberapa penghalang berkat. Padahal Tuhan sudah menjanjikannya kepada kita. Yang pertama saudaraku adalah dosa. Amin. Dosalah yang membuat manusia jahat. Dan dosalah saudaraku yang memisahkan kita dari Allah dan dari kasih-Nya. Haleluya saudaraku yang kasih. Dosa membuat kita fokus pada diri kita sendiri. Amin saudaraku. Perkataan yang salah dapat membawa pada dosa. Dosa itu seperti tembok yang memisahkan Allah dengan kita. Baik itu dengan kasih-Nya. Tembok itu sudah dihancurkan saudaraku. Amin. Tetapi tembok itu seperti dosa yang memisahkan kita dari Allah dan kita manusia yang ada di bumi ini. Haleluya saudaraku. Tetapi kita sudah diampuni, diselamatkan. Bahkan kita sudah diberkati, sudah melayani. Kita sudah mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan kita sudah menumpang tangan bagi mereka. Kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin supaya itu terus terjadi bagi kita. Jangan ada dosa dalam diri saudara. Jangan saudara egois, mementingkan diri sendiri. Amin saudaraku, jangan ada kejahatan dalam diri saudara. Baik, memang kita sudah diselamatkan saudaraku. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kejahatan itu masih bisa menguasai diri kita. Jadi jangan mau saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku, singkirkan kejahatan. Haleluya, jangan mau egois. Haleluya saudaraku. Nah, mari kita lihat ayat 18-nya saudaraku. Kita baca ya. 1, 2, iya. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka pada lawan-lawannya, ganjaran pada musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Mari kita lihat saudaraku yang kasih ayat 8-nya. 1, 2 ya. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku di ayat 2, saya baca sekali lagi saudaraku. Ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita tinggal dalam kejahatan, dan kalau kita saudaraku berkembang terus di dalam keegoisan, ini waktunya bagi kita datang dan mengaku kepada Tuhan. Akukan dosa kita, akukan kejahatan, akukan saudaraku perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, berarti kita mengizinkan Dia menghapuskan kejahatan kita itu, baik juga keegoan kita itu. Maka Tuhan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Haleluya, jangan sepele saudaraku terhadap kejahatan. Memang kita tidak mungkin jatuh kepada dosa yang kasar.
Amin. Tetapi kita simpan ada kejahatan. Kita saudaraku berlaku tidak adil saudaraku. Saudaraku yang kekasih, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan untuk mengakukan dosa kita kepadanya. Sehingga saudaraku Tuhan mengampuni kita. Amin saudaraku, katakan dengan benar, dengan jujur, aku berdosa. Apa dosa kita? Saya jahat Tuhan. Apalagi saya egois Tuhan. Apalagi saya tidak mau bertumbuh Tuhan. Saya lari dari panggilan-Mu Tuhan. Semua saudara sebut kepadanya. Berarti saudara mengizinkan Tuhan masuk dalam diri saudara. Baru Tuhan menyelamatkan saudara. Baru Tuhan menyucikan dosa-dosa saudara. Jangan anggap enteng saudaraku. Haleluya. Satu kali Tuhan memilih saudara. Dia tidak akan pernah menghempaskan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara terombang-ambing oleh karena ombak dunia ini. Tetapi satu kali saudara dipilih Tuhan, dia ingin saudara bertumbuh sebagai anak. Haleluya saudaraku. Demikian juga kita sebagai orang tua. Anak yang kita lahirkan, angan-angan kita, cita-cita kita, pengharapan kita taruh kepada anak kita itu. Sehingga ada gairah kita untuk bekerja, membangun keluarga kita. Haleluya. Lalu yang kedua saudaraku, dusta atau bohong. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita sesama anggota. Amin. Buanglah dusta, jangan saling mendustai. Amin. Buanglah dusta, jangan saling mendustai. Kenapa saudaraku? Kalau kita biarkan ada saudaraku dusta dan ada kebohongan, ini mengganggu kesatuan kita. Dan ini masalah besar bagi kesatuan kita. Haleluya saudaraku. Karena dia mengucapkan yang tidak benar. Ada amin. Kalau saudara mendengarkan sesuatu ucapan, pastikan dulu. Jangan saudara percaya kepada opini kalau saudara belum mengujinya. Karena firman Tuhan berkata, uji segala roh. Haleluya saudaraku. Karena jelas sekali dusta ini, baik itu saudaraku kebohongan ini mengganggu kesatuan dan menghancurkan kepercayaan kita. Ada amin saudaraku yang kekasih. Haleluya. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan salah pilih teman. Karena masih jauh perjalanan kita. Karena kita masih perlu berjuang. Karena kita masih perlu saudaraku setia. Amin saudaraku. Karena kalau kita salah memilih teman, bebannya akan dia timpakan kepada kita. Sementara beban kita sudah cukup besar saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku. Buang kehidupan lama. Apa kehidupan lama kita? Apakah bohong? Suka berbual? Suka menggosip? Buang. Tidak cukup hanya dalam nama Yesus. Tapi kita harus mengalami proses pahit saudaraku yang kasih. Dan tidak enak saudaraku. Tetapi kalau kita berani saudaraku membuangnya, di situ terbentuk karakter yang baru dalam diri kita. Amin saudaraku, haleluya, haleluya. Kalau kita sudah membuang kehidupan lama kita, mulai kenakanlah manusia baru yang diberikan Kristus. Setialah kepada komitmen kita. Apa komitmen kita saudaraku? Tetap tertuju kepada Tuhan, mencari kebenaran, baik mencari Tuhan. Apapun itu adalah komitmen kita saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Lakukanlah itu dengan kesabaran dan murah hati. Lakukanlah. Lakukanlah supaya kita menjadi manusia baru. Amin. Dan inilah harga kita saudaraku setelah kita diselamatkan. Inilah ukuran kita. Ukuran kita sekarang ini. Hidup kita tidak lagi sama dengan dulu. Hidup kita ini sudah jauh diberkati. Dan sudah jauh saudaraku kita ini bebas. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Lalu yang ketiga saudaraku, tidak mau berdamai. Amin. Suami istri, anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Amin saudaraku, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 3. 1, 2 ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lalu Matius 5 ayat 9. Kita baca 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Amin saudaraku.
berdamailah dengan Allah. Haleluya, tiap hari kita harus berdamai dengan Allah. Berdamailah dengan keadaan. Berdamailah dengan diri sendiri. Dan berdamailah dengan masa lalu saudara. Amin saudaraku, perlu kita berdamai. Sebagaimana sorgo 4D kita, perlu kita saudaraku berdampak. Amin, perlu kita diterima. Terima dulu diri kita, supaya kita bisa berdampak. Amin. Jadi sebelum kita sorgo menjalankan kerohanian kita, terima dulu diri kita. Apa adanya terima, kenal dulu diri saudara. Haleluya saudaraku yang kekasih, haleluya. Nah puji Tuhan, amin. Nah saudaraku yang kekasih, kalau kita saudaraku berdampak dan kalau kita berdamai dengan diri kita, amin, dengan keadaan saudaraku yang kekasih, dan kita dapat menjadi contoh bagi mereka yang sedang mengikuti kita. Bukan akan yang mengikuti kita. Seperti kita sebagai orang tua. Kalau kita berdampak dan berdamai dengan diri kita dan dengan keadaan kita, keluarga kita, maka kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita yang sudah mengikuti kita. Amin. Demikian juga dalam 4D, demikian juga dalam gereja ini. Haleluya saudaraku, berdampak. Menjadi contoh, bukan sempurna, menjadi contoh. Amin saudaraku. Nah, setiap ucapan bahagia memberitahu kita bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Jadi kalau saya berkata saudaraku, berbahagialah kau ya Jos, kau sudah diberkati Tuhan. Dan itu membuat dia kembali lagi saudaraku mencari ucapan itu. Sehingga dia semakin bergairah di dalam pekerjaannya. Amin saudaraku. Jadi ucapan bahagia itu membuat kita makin berbahagia. Makin kita bergairah, makin kita lagi mencari apalagi yang kita kerjakan supaya kita terus menerima ucapan berbahagia itu saudaraku. Haleluya. Dan yang ketiga saudaraku, mari kita lihat yang ketiga yaitu saudaraku berkat Tuhan pasti ya. Yang pertama tadi wujud berkat Tuhan, lalu saudaraku yang kedua penghalang berkat dan yang ketiga saudaraku menerima berkat. Mari kita lihat dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. 1, 2 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya saudaraku. Nah, semua kita mengharapkan setelah kita bekerja mendapatkan upah. Setiap kita setelah kita berusaha juga saudaraku mendapatkan upah. Amin saudaraku. Haleluya. Setiap tercapai saudaraku target kita, harapan kita mendapatkan upah. Tapi kita bisa belajar saudaraku kepada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini. Pasti berkat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin saudaraku dalam Tuhan. Amin saudaraku. Kita lihat ayat 9-nya berkata, memuliakan Tuhan dengan hartamu. Amin saudaraku. Ayat 9 saudaraku dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apakah yang dikatakan saudaraku hasil pertama dari segala penghasilanmu? Nah, ini harus kita praktekkan. Amin saudaraku. Ini harus kita praktekkan ayat 9 ini. Memuliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Memuliakan Tuhan dengan harta kita. Begitu juga dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dari segala penghasilanmu.
Amin. Dan ini harus kita praktekkan saudaraku. Yaitu mempersembahkan kepada Tuhan bagian utama dan terbaik dari tuaian kita. Jadi tidak ada taburan kita yang sia-sia karena kita tidak mau menuai dengan sia-sia. Amin. Nah, setiap kita menabur dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam memberi, selalu kita berusaha kita menabur dengan baik karena kita tidak ingin kita menuai dengan sia-sia. Haleluya saudaraku yang kasih. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, ini harus kita praktekkan. Yaitu mempersembahkan kepada Allah bagian yang utama dan terbaik dari tuaian. Haleluya. Ya contohnya hari Minggu ini saudaraku, ini adalah bagian yang baik. Jadi sangat sayang saudaraku kita tidak beribadah. Karena masih ada hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Dan ini sudah baik saudaraku yang kasih. Haleluya. Ini sudah baik. Katakan ke sebelah saudara, ini sudah baik. Haleluya. Amin saudaraku. Nah, yang berarti saudaraku yang terbaik berarti melaksanakan. Amin saudaraku. Yang dikatakan yang terbaik berarti melaksanakan bagian kita dengan sesuai janji Tuhan. Kita lihat saudaraku Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ini pun saudara sudah tahu isinya saudaraku. Haleluya. Nah, supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin saudaraku, haleluya. Jadi saudaraku yang terbaik bagi Tuhan berarti saudaraku melaksanakan bagian kita sesuai dengan janji Tuhan yang berkata, kasihi terlebih dahulu Tuhan Allahmu. Amin saudaraku, terlebih dahulu kita mendahulukan Tuhan dari yang lain. Kemudian kita disuruh mengasihi sesama kita, terlebih dahulu keluarga kita, bukan orang lain. Jelas? Bukan orang lain saudaraku. Haleluya, jangan salah. Karena kita ingin diberkati. Dan berkat itu sudah disediakan Tuhan saudaraku. Nah dalam Matius 6 ayat 33 berkata, kita juga harus lebih dulu mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Sudah mengerti ya? Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah berarti yang terbaik itu saudaraku, genapkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sehingga saudaraku ringan walaupun berat menurut pikiran kita. Baik juga menurut tubuh kita. Amin saudaraku. Janganlah kita mempersembahkan yang sisa kepada Allah. Itu bukan yang terbaik. Amin saudaraku. Kita belum mempraktekkan. Ya, kita belum mempraktekkan firman Allah. Haleluya saudaraku. Jangan kita mempersembahkan yang sisa kepada Tuhan. Yang bagaimana? Setelah kita menyelesaikan membayar rekening kredit kita, iuran kita dan yang lain-lain. Baru kita sisihkan kepada Tuhan. Walaupun tulus hati saudara, walaupun rela saudara, itu belum mempraktekkan firman Tuhan. Saudara belum mempersembahkan yang utama dan yang terbaik kepadanya. Amin saudaraku. Mengerti ya? Karena Tuhan berkata yang terbaik itu terlebih dahulu kasihi Tuhan Allahmu. Praktekkan firman Tuhan. Sekalipun besar yang saudara berikan kepada Tuhan, tapi saudara sudah memberikan sisanya. Walaupun saudara tulus, walaupun saudara rela memberikannya. Karena Tuhan berkata bukan yang seperti itu yang utama. Yang terbaik. Tapi mempraktikkan firman Allah. Mengerti saudara? Dan inilah saudaraku firman Tuhan bagi kita. Mari saudaraku yang kekasih, belajar kita mengenal Tuhan. Lewat firman-Nya, belajar kita berterima kasih. Buat berkat yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya.
Amin saudaraku. Allah menginginkan bagian yang pertama dari penghasilan kita. Haleluya saudaraku. Bukan penghasilan yang dikatakan baru bekerja atau baru panen saja. Tidak saudaraku. Jangan kita saudaraku mempersembahkan sepele kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jangan kita mempersembahkan yang seperti itu. Haleluya saudaraku yang kasih. Tetapi sebelum kita membayar ini dan itu, melunasi. Haleluya saudaraku. Kalau saudara belum mengerti, tanya lagi saudaraku di 4D saudara. Kita harus ingat kita hanya pengelola. Yang memberi kepada Allah menolong kita. Amin saudaraku. Memberi kepada Allah menolong kita mengalahkan ketamakan. Mengelola secara tepat sumber daya milik Allah. Dan membuka peluang kita untuk menerima berkat-berkat khusus Allah. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman-Nya. Tetap fokus dan tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan inilah waktunya kita mengandalkannya. Dan inilah waktunya kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan inilah waktunya kita tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi fokus kepada kekekalan. Fokus kepada kebenaran. Dan saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudara akan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Perjuangan saudara tidak akan sia-sia. Saudara perlu berjuang untuk mempertahankan kebenaran firman yang sudah memberkati saudara. Karena saudara juga berjuang datang ke tempat ini. Dan Tuhan ingin perjuanganmu itu menjadi berkat, dijadikan Tuhan. Maka Tuhan berkata, berkatnya itu dapat saudara nikmati pada saat ini. Tuhan sudah memberikan kemampuan. Jangan sia-siakan kemampuan itu untuk berbuat sesuka maunya saudara saja. Tetapi mulai dan ikuti arahan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kasihi terlebih dahulu Tuhan Allahmu. Supaya saudara juga dapat belajar untuk mengasihi keluarga saudara. Mengasihi pasangan saudara, mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Saudara sudah melihat wujud berkat Tuhan. Dia bukan hanya menyediakan berkat kekekalan saja, tetapi dia pedulikan hidup saudara, keluarga saudara. Bahkan dia melihat saat saudara dalam kekurangan. Tetapi Tuhan ingin kekurangan itu bukan menjadi kekhawatiran, tetapi kekurangan itu menjadi jalan bagi saudara berdoa kepadanya. Bukanlah waktunya berantam dan bertengkar. Bukanlah waktunya menuduh dan mendakwa. Bukanlah waktunya menyesal. Bagi orang percaya, tidak ada waktu yang terlambat. Mulai di dalam kesadaran saudara, mari datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Firman ini bukan hanya cukup, tapi lebih. Dan firman Tuhan ini bukan hanya menjamin hari ini,
Hari esok saudara juga sudah dijaminnya. Karena firman adalah Allah sendiri. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Singkirkan kejahatan. Jangan lagi hidup terus di dalam masalah-masalah yang lama. Jangan menyingkirkan perdamaian. Juga jangan ada bohong dan dusta. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara berkeluarga, itu sangat baik membentuk karakter saudara. Keluarga saudara dipandang Tuhan menjadi tempat yang sempurna untuk membentuk karakter saudara. Jangan sia-siakan keluargamu dan rumah tanggamu. Saudara sudah berusaha, bersusah payah untuk membangunnya. Terimalah kekekalan dari Tuhan yang dijanjikannya kepada saudara. Terimalah berkat Tuhan. Dia memberikan kepada saudara yang terbaik. Nyawanya pun dia sudah serahkan bagi saudara. Hidupnya dia sudah serahkan bagi saudara. Jangan saudara khawatir akan janjinya. Tetapi janji Tuhan berkata kepada saudara, jikalau engkau mengasihi dia dengan sepenuh hatimu, apa saja yang kau minta, dia akan berikan kepadamu. Janganlah memberi dan mempersembahkan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Belajarlah memberi yang terbaik. Belajarlah mempraktekkan firman Allah. Terima kasih buat berkat yang kau berikan bagi kami. Penglihatan yang baru, pewahyuan-Mu. Terima kasih buat langkah-langkah yang baru. Terima kasih buat pikiran yang baru, pikiran yang cerah. Terima kasih mata yang sudah Engkau terangi. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Perubahan yang baru. Terima kasih buat kemampuan. Terima kasih buat berkat finansial. Buat pekerjaan. Terima kasih buat rumah kami, keluarga kami. Terima kasih buat suami. Terima kasih buat anak-anak. Buat istri. Terima kasih buat menantu. Terima kasih buat cucu-cucu. Terima kasih buat janji-Mu untuk masa depan bagi kami. Jadilah bagi kami berkat Abraham, Ishak dan Yakub, baik bagi keturunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudaraku. Bapak Ibu Saudara diberkati pada hari ini. Nah, sebelum kita bersyukur, saya akan merangkum apa yang bisa kita bawa pulang hari ini. Saya percaya kita semua masing-masing sudah punya catatan yang bisa memberkati kita, merubah cara pandang kita, sehingga apa yang tadinya sulit, Tuhan permudah bagi kita pada hari ini. Dan apa yang tadinya kita rasa tidak bisa kita mengerti, Tuhan berikan pengertian yang baru. Hari ini kita belajar bahwa berkat itu pasti. Satu perkara yang sangat saya terima pada hari ini, bahwa berkat yang Tuhan titipkan bagi kita itu bukanlah sebuah beban. Harta yang Tuhan berikan pada hari ini itu bukan beban bagi kita. Kalau itu pun susah bagi kita untuk memberi, untuk berkorban, maka akan ada banyak beban lainnya pasti dalam hidup ini. Sekali lagi, berkat itu bukan beban. Semua yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Gembala Sidang juga tadi mengingatkan kita bahwa ada penghalang berkat dalam hidup ini. Ada dosa, ada kebohongan, ataupun tidak mau berdamai. Mari kita belajar berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan siapapun. Percayalah, dengan kita memberikan damai, memberikan pengampunan, hidup kita akan lebih ringan lagi ke depannya. Tidak ada hidup yang lebih ringan bila kita menyimpan dendam dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa kita belajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Bukan hanya dengan yang pertama saja. Pertama bukan berarti urutan, tetapi pertama ini artinya yang terbaik, yang utama. Percuma kita memberikan besar, tapi itu sisa.
alangkah baiknya kita memberikan walaupun seolah kecil, tapi memang itu yang paling baik yang kita punya. Seperti dalam ayat Amsal 3 ayat 9-10, saya mengulang sekali lagi bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita tidak bisa prediksi, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa terjadi ke depannya. Situasi bisa berubah, tapi hari ini mari ambil komitmen, keputusan bahwa kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini menjamin lumbung-lumbung kita terisi penuh ke depannya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Pada hari ini, boleh katakan kiri kanannya, kamu pasti diberkati pada hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang sempurna bagi kami, yang telah memberikan pengertian dan yang telah membukakan apa yang tadinya tidak kami mengerti, sehingga kami bisa lebih mengerti lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang disampaikan melalui gembala sidang kami. Dan terima kasih buat pengertian bahwa hidup kami sudah diberkati Tuhan. Bahwa hidup kami tidak diberikan beban, tapi hidup kami diberkati. Apa yang kami miliki itu bukanlah beban, melainkan itu adalah titipan Tuhan untuk bisa kami lakukan, kami kerjakan, kami kelola dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, ajari kami untuk melakukannya, mengerjakannya sampai dengan sempurna. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk dengan setia mengerjakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Berdoa bagi Indonesia, Tuhan berkatilah tanah ini. Berkatilah negara kami, biarlah aman dan damai dalam penjagaan tangan Tuhan. Berdoa bagi hasil pemilu nantinya, biarlah menjadi hasil yang baik bagi negara kami. Berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi kota Padang. Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami berkati kota kami. Biarlah kota ini menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera, dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan terjadi bagi kota Padang. Berdoa juga secara khusus Bapa bagi gembala sidang, sebagai pemimpin bagi gerejamu. Tuhan terus kuatkan dia, bangun terus Tuhan hamba-Mu ini, berikan visi dan berikan mimpi terus menerus untuk tuntunan-Mu Tuhan terjadi atas GKI Padang. Berkatilah keluarga gembala, para ministry, dan berkatilah juga para full timer Tuhan, berkati juga para leaders, para pemimpin dalam gereja ini, berkati Bapa, dan juga para pelayan-pelayan. Dan tidak lupa kami berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya seturut dengan firman Tuhan saja. Kami berdoa buat minggu yang akan datang, minggu yang lebih baik, minggu yang lebih diberkati. Kami percaya berkat Tuhan terjadi bagi minggu-minggu yang akan kami lewati. Berkatilah setiap doa dan setiap pergumulan, setiap tantangan yang sedang dihadapi. Tuhan bukakan jalan, berikan kemampuan dan kekuatan Tuhan. Bahkan juga sempurnakan kesembuhan bagi setiap yang sakit bagi umat-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang sudah kami lakukan pada hari ini menjadi taburan yang baik untuk bisa memasuki minggu yang baru. Minggu yang baik, minggu yang sempurna, itu yang kami percayai Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menghancurkan segala pekerjaan setan, segala roh maut, roh celaka kami hancurkan. Tidak menjadi berlaku firman Tuhan, menganggap berkat sebagai beban. Di dalam nama Yesus, tinggalkan kehidupan kami, setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, tinggalkan setiap kami semua. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita ke arah surga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, sumber segala berkat menyertai kita dari hari ini sampai selamanya. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus, Putra Tunggalnya yang diberikan bagi kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menjadi penolong, teman bagi kita dari hari ini sampai Ia datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman, dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya dan berkati berkata amin. 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 Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday semuanya. Sampai bertemu di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak lupa kami mengingatkan nanti selesai ibadah kedua jam 2 ada pembelajaran agama anak SD jam 2 kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan juga hari Senin kita akan mengadakan ibadah doa syafaat, Rabu 4D